Bram, ini pertanyaan berat, ini super berat ini. Super berat itu karena memang saya nggak ngerti. Revolusi industri 4.0, kita ngerti ya revolusi industri Prancis. Terus mungkin itu dianggap 1.0, terus 2.0, 3.0. Sekarang 4.0. Terus saya pernah baca apa? Society 5.0. Ono revolusi industri 4.0, ono society 5.0. Itu tuh aku kudu ngopo dengan itu. Saya harus apa? Teman-teman saya harus ngapain dengan revolusi industri 4.0 dan society 5.0? Saya nesu lagi aku. Wah, sikur. Ngono apa iki? Buat apa itu tuh? Apa main jargon? Kita pakai disiplin yang kita obrolin sebelumnya ya, tentang literasi, tentang pendidikan, masalah pendidikan dan seterusnya ya. Oke. Gini, oke. Gue denger istilah revolusi 4.0, society 5.0. Misalnya disimulasi. Nek gue ra krungu apa-apa tentang itu, apa yang kau lakukan? Ya nothing. Ya, aku ya bertahan hidup tuh. Bertahan hidup. Golek cara ya, oke. Bereaksi terhadap sekitar. Bereaksi saja. Ono internet ya, piye carane teknologi ya, aku merespon. Respon. Ada perkembangan society apa ya aku serawunge berarti kudu ganti carane begitu-begitu saja. Ya. Itu nek saya ya. Oke. Iya memang semua orang bertahan hidup, ya ngono to. Ketika aku ngerti industri 4.0, society 5.0, woconan saiki. Aku kan nesu orang, mergane aku ora ngerti gitu. Saya tak woco. Terus kemudian sing pertama, rasa sing gede-gede sih sing pertama. Itu bikin aku masalah opo sih? Ya. Oh, jujur ra ono lho. Wong gini kok. Tapi gini, ada konsep yang namanya ikonografi. Jadi ikonografi istilahnya bener apa salah, tapi ikonisasi lah, konsep ikonisasi. Oh, icon. Konsep icon. Gue ngerti kompleksnya misalnya Word, browser. Tapi nek gue ndelok di layar, itu kan hanya terwakili dalam satu ikon yang gambarnya kayak gitu. Nek gue paham kompleksitas di belakangnya tuh. Kasih ikon ke orang paham kompleksitas ke belakangnya. Oh, browser bisa kemana-mana, bisa ngakses ini. Padahal cuma satu ikon. Fungsi kata industri 4.0 dan society 5.0 itu kan ikon. Kalau kita nggak akan bisa bereaksi apa-apa terhadap ikon, wong belum di double klik. Kita belum browsing ya. Belum mendalami kok. Dan saya ngomong apapun juga nggak akan nyambung iki nek orang buka dhewe iki. Tapi kemudian nek kowe buka dhewe, kowe ya rasa perlu aku ya wis ngerti karo reaksi seperti apa pakai prinsip yang kemarin. Oke, akan terjadi perubahan ini dalam industri, akan terjadi misalnya gini, melihat masalah berpendidikan. Misalnya gini, salah satu poinnya 4.0 misalnya. Nanti akan kebanyakan pabrik dilakukan oleh robot. AI robot sehingga pekerja akan berkurang dan seterusnya lah. Itu salah satu ciri 4.0 ya. Ya, misalnya apa kita ambil yang itu, ya, ambil ciri itu. Oke, arahnya. Terus sekarang pertanyaannya nih, gue pekerjaan yang pabrik lah? Bukan. Berarti itu masalahmu. Oke. Bukan masalah saya. Berikutnya yang ini ngomong personal dulu ya, ngomong personal sebelum kita ngomong komunal. Malah ini malah menyentuh ke langsung ke urip. Terus kemudian misalnya gini, kira-kira ada nggak ya efeknya yang lain yang bisa sampai ke saya? Oke, kita track sedikit. Kalau yang bekerja adalah robot, berarti pemerintah nggak bisa ngeset pajak pada pekerjanya. Berarti produksi akan sangat banyak tanpa ada pemasukan ke negara. Yang pajak itu juga ikut membuat hidupku lebih mudah dalam tanda petik untuk pembangunan. Terus pembangunan ini piye ki? Terus aku piye ki? Nah itu kan efek yang agak jauh gue, itu tak pikir ke. Tidak semua orang harus memikirkan efek berantai tersebut toh. Dewi ngerti horizon besarnya arusnya akan kemana sih, dan pada spesifik tempatmu gue apa sih bereaksi terhadap itu. Kecuali kamu memang memposisikan diri peduli urusan pajak ki, tak cekel ki, tak perjuang ki terus gue. Iki pajak ki, mekanisme pajak ki berdasarkan listrik ki, apa berdasarkan apa jenis mekanike atau berdasarkan berate atau gimana nih, kita belum punya metodologi jelas untuk mempajaki automation ki. Padahal itu income yang langsung hilang ketika terjadi semua apa pabrik diganti misalnya gitu. Sebagai warga negara kan kita merasa rugi ya, Bro. Nek saya dengan adanya itu, misalnya simulasi pajak. AI robot ora dipajeki. Pemasukan pajak berkurang. Pembangunan berarti berkurang.
Aneh ngaku bayar pajak terus robotnya kok ora bayar pajak iki lho. Iya toh? Aku ya merino karo robotnya. Iya toh? Begitu loh. Dan itu juga problem di trickle down nanti. Iya betul. Problem ya berantai ya. Gini. Pertanyaan pertama, apakah itu benar-benar masalah buatmu? Maukah dan bisakah kamu melakukan sesuatu terhadap itu? Kita nggak apa-apa kok ignore something tuh. Iya loh, menurut saya. Itu sing menurutku apa sih? Buat para SJW itu tidak berlaku, Bang. Ignore something tidak bisa dong, kudu dibahas. SJW itu juga ikonografi loh. Apa juga ikon juga loh. Saya nggak melihat semua SJW negatif. SJW juga bisa digunakan sebagai ya SJW itu labeling untuk mendismiss perjuangan. Sangat bisa. Tapi yang over yono. Iya, kuwi peorasi, Bang. Tapi seperti semua hal dalam sebuah community kan pasti ono sing kebablasan, ada yang kurang, ada yang nggak pas, itu kan selalu seperti itu. Aku cuma nggak setuju konsep labeling. SJW itu kan bagian dari labeling. Benar. Ada parameter lain yang bisa kita pakai di luar labeling. Apa dengan labeling wis kita mendismiss sesuatu dari informasi yang sangat sedikit kan. Gitu. Oke, ini tadi aku lumayan lah paham tentang revolusi industri 4.0, perubahan teknologi, terus manufaktur sing massal. Apa tau pengaruhnya yang uripku? Tidak ada. Misalnya, tidak ada nek diomong secara langsung ya. Ono sing ngomong gini juga, itu penggabungan antara ini kan seperti semua definisi lah. Siapa sih yang punya otoritas gawe definisi? Sehingga sebelum ini terkumpul jadi satu pasti ada definisi yang bermacam-macam. Metaverse ya, definisi lah yo akeh. Itu definisinya yo akeh. Semua konsep baru pasti definisinya juga banyak. Anu sing ngomong persatuan dari 3 area yang berbeda. Mechanical, digital dan biological. Mechanical, digital, biological masalah. Itu dari siji misalnya ada yang mendefinisikan seperti itu. Oke, nggak masalah dan menurutku kalau kita menggunakan sumber daya kemampuan membaca secara efektif dan menurutmu itu penting untuk mengetahui itu, ketahui, ya duit kan sederhana itu. Nek ora rasa komplain kan. Ya. Simple asli deh. Nek society 5.0, Bang. Society apa gitu? Kalau industri kan jelas ya fisik. Biasanya kemajuan peradaban, sebuah peradaban itu kan paling gampang dilihat dari pembangunan fisik. Koyone konsepnya Jepang ya nek salah. Ayo nek society 5.0 apa? Human centric. Human centric. Pokoknya bagaimana society ini mengabdinya kepada human, bukan human mengabdi kepada teknologi. Berarti anti revolusi industri 4.0. Ya semacam counter balance. Oke, aku malah baru paham. Sepemahaman gue berjalan enggak ya, ini malah kontra ya. Ya harusnya. Ya. Maunya Jepang. Ya apa sih itunya apa sih kegelisahannya kan di situ akarnya. Iki kudu tetap human centric nih, bukan pada teknologi. Dan itu dicetuskan oleh Jepang sing notabene sangat industrial gitu, sangat robotik, sangat dan dia paling advance merasakan kesakitan itu. Iya. Ya Jepang betul. Booming loh. Betul. Teknologi awal-awal. Iya. Harus diperhatikan juga ngopo deh concern dengan itu. Berarti aku ndeloke kalau kita melihat ke diri kita sebagai orang Jawa Indonesia ya, Jawa Indonesia. Tanpa adanya carut-marut keributan revolusi industri apa society itu sebenarnya kita itu sudah society 10.0 ya kalau dia. Aku nggak dewi human centris apa? Aku sendiri. Gimana? Tidak pernah. Jadi ngomongnya global ya? Ya. Orang Jawa. Aku tidak terlalu terlalu memperhatikan labeling. Okay. Karena itu juga gini. Bebas ke orang melabeli. Yang nanti terlabeli adalah yang disetujui dan dipakai banyak orang. Oke. Ngomong kita society 19,3.0 no problem, itu doesn't change any reality, cuma ikon yang berbeda gitu aja. Dan sepemahamanku semua ikon itu mereduksi detail yang diperlukan. Semua ikon itu mereduksi detail yang diperlukan. Kita memahami sesuatu, SJW. Wah itu nggak sesimpel itu loh. SJW itu begini, ikonnya adalah SJW. Ikonnya adalah SJW. Terus kemudian kita mensikapi terhadap ikon kan nggak wise, nggak bijaksana untuk dijembreng ya. Kita harus tahu problemnya, kita harus tahu masalahnya, sehingga bersikap dengan benar. Kalau sikapnya cuma dari ikon aja, aku nggak suka aku ikonnya. Kebanyakan merah, nggak suka ikonnya, nggak jelas.
Itu bukan kamu buka air dorong, kamu nggak tahu fungsinya apa, gimana kamu bisa bikin decision, bisa bikin keputusan persikapanmu terhadap itu. Dan pensikapan itu sering-sering kan urusan adopsi. Nek kancaku ra seneng, Nah, temanku iya, yang nah, itu loh. tak percayai nggak seneng ya aku tak melu ra seneng. Kedaulatan. Ya, lebih enteng soalnya, mikir gitu lebih enteng daripada untuk gali sendiri, baca sendiri. Ya, hemat energi. Kancaku sing terlalu berpengaruh, rada pinter siapa, pendapatnya apa, Aku tak melu. aku ikut saja. Karena itu luwih selamat gitu. Secara waktu luwih cepet, kowe ya ora tambah pinter wong ora riset, gitu. Oke. Tapi ada limitasi loh, Oh. bahwa orang nggak bisa selain gitu juga. Limitasi fisiologi itu tadi. Dia memang nggak mampu untuk membaca segitu banyak. Mungkin karena pekerjaannya sehari menghabiskan 12 jam. Dia harus menggantungkan pendapat terhadap sesuatu kepada orang yang dia percayai. Pertanyaan berikutnya, Tidak semua orang bisa berdaulat ya. tidak semua orang bisa berdaulat, mau dan mampu berdaulat. Mau dan mampu berdaulat. Nah, itu bukannya urusan mau dok loh, bisa mampu juga Karena dia loh. tidak bisa, memang tidak bisa. Memang tidak bisa. Jadi kan dibutuhkan patron juga. Dia percaya karo sopo. Iya. Problemnya adalah ketika patron ini tidak pantas menjadi patron. Ya. Orang yang tidak expert di bidangnya tapi kita percayai sebagai sumber informasi yang patut dipercayai. Ini yang bikin kisruh society. Iki dawa sakjane ya. Oh, dawa itu kalau. Tapi yang lihat seharusnya udah bisa membaca ini arahnya Ya. kemana. Kalau banyak detail lah di kita ini yang harus diperbaiki. Gitu. Tapi sisi-sisi kita semampunya ini dili. Oke, jos matur nuwun.